Shalom, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Evita Pinkan Seserang. Di sini Ibu sebagai wali kelas 3A. Kalian bisa memanggil nama Ibu, Ibu Pinkan. Nah, jadi anak-anak, suatu sukacita bagi Ibu bisa menjadi wali kelas kalian semua. Dan hari ini merupakan hari pertama kita untuk devosi bersama. Nah, anak-anak, sebelum kita mau beribadah kepada Tuhan, Ibu mau anak-anak punya sikap hati mau beribadah. Dan sekarang kita akan berdoa. Ibu mau semua anak-anak lipat tangan dan kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat hingga pada pagi hari ini ya Bapak. Kami masih diberikan kesempatan untuk bernafas dan pada saat ini Bapak kami akan beribadah. Mohon Engkau berkatilah setiap proses peribadahan kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau turut hadir dan bersama-sama dengan kami dalam kami memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di sorga, inilah doa ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Desiring You. Anak-anak, mari kita bernyanyi sama-sama ya. Kau yang tak tebus dosamu, memberikan hidup baru.
Anak-anak, bacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Efesus 2 ayat 10 dan Yesaya 43 ayat 7. Jadi pembacaan Alkitab ini kita akan bacakan secara bersama-sama. Anak-anak sudah membuka Alkitabnya? Baiklah, kita akan bacakan Alkitab ini ya secara bersama-sama. Efesus 2 ayat 10, Lembaga Alkitab memberi judul, Semuanya adalah kasih karunia. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau agar kita hidup di dalamnya. Kemudian kita bacakan lagi ayat Alkitab yang terdapat dalam Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7, Lembaga Alkitab memberi judul, Allah adalah satu-satunya penebus. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga yang kujadikan. Jadi anak-anak, dari kedua ayat Alkitab yang telah kita bacakan tadi, ada satu tema yang Ibu ambil, yaitu tujuan hidup manusia. Dari ayat Alkitab tadi, di situ menggambarkan bahwa tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Jadi, kita manusia itu mempunyai tujuan utama, yaitu memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Walaupun kita sebagai anak-anak tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda, karena tentunya tujuan setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin dia ingin tujuan hidupnya menjadi orang yang sukses, atau tujuan hidupnya menjadi orang yang dibanggakan orang tua, ataupun tujuan hidupnya bermacam-macam. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita itu mempunyai tujuan utama, yaitu memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Nah, anak-anak, bagaimana sih seharusnya kita hidup dalam memuliakan Tuhan atau menikmati Tuhan untuk selama-lamanya? Tentunya hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menghormati Allah, yaitu menyenangkan Allah dan berkenan kepada Allah. Nah, contoh kecilnya yang kita bisa lakukan di rumah yaitu sebagai anak-anak kita harus menghormati orang tua di rumah, harus menghormati orang-orang yang lebih tua yang ada di lingkungan sekitar. Contoh kecilnya juga kita juga harus dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, ketika kita dengar-dengaran kepada orang tua, tentunya hidup kita akan lebih bermakna karena orang tua itu merupakan wakil Allah di dunia. Jadi kita harus dengar-dengaran kepada orang tua ya anak-anak. Nah, selain tujuan hidup manusia, Ibu memiliki satu pertanyaan kepada kalian. Mengapa kalian bersekolah? Nah, tentunya setiap orang memiliki jawaban yang berbeda-beda. Mungkin setiap dari anak-anak tujuan kalian bersekolah mungkin supaya ingin menjadi dokter, supaya jadi anak pintar, ada juga supaya bisa membanggakan anak-anak, membanggakan orang tua, dan membanggakan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah, ketika kita tahu tujuan hidup kita atau tujuan kita bersekolah, tentunya kita semakin tahu apa itu pentingnya tujuan hidup. Nah, jadi tujuan hidup itu sangat penting. Begitu juga tujuan sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang Allah kasihi. Nah, sebagai anak-anak yang
hidup dalam kasih Tuhan, kita itu harus mempunyai tujuan yang paling utama, yaitu mau hidup bersama-sama dengan Kristus, mau melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan di rumah maupun di sekolah, itu perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak, apapun yang kalian lakukan di rumah maupun di sekolah ataupun di tempat bermain kalian, kalian itu harus memiliki tujuan utama, yaitu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk apa yang telah kami renungkan, firman yang telah kami renungkan tadi. Biarlah tujuan hidup utama kami yaitu hanya untuk memuliakan dan menikmati-Mu untuk selama-lamanya. Mohon berkatilah kami ya Tuhan, bentuklah setiap pribadi kami ya Tuhan, kiranya kami semakin mengenal Engkau, semakin menyayangi Engkau. Bentuklah kami ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, sekian devosi kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa dan